Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma ba'd. Insyaallah kita kembali lanjutkan baca kitab Min Hidayati Surat Al-Fatihah karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Nah, sekarang kita akan masuki bab baru. Ya, bab yang kelima tentang at-tahdhiru minal khuruji an siratillah. Itu peringatan ya agar tidak keluar dari sirat al-mustaqim. Peringatan agar tidak keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal mustaqim. Qala al-musannif hafizahullahu taala, yanbaghi an yu'lama anna asy-syaitana لا يزال بالعبد حريصا على إخراجه من صراط الله المستقيم بإحدى الطريقين. Ya. Jadi ya perlu perlu diketahui bahwasanya syaitan, musuh kita bersama musuh manusia, ya, itu senantiasa bersemangat dan bergairah ya untuk mengeluarkan seorang hamba dari jalannya Allah, ya, siratal mustaqim, ya, dengan dua cara. Ya. Ada dua cara, dua metode, ya, dua jalan. Ya, syaitan mencoba menyesatkan manusia, mencoba mengeluarkan manusia dari siratal mustaqim. Yang pertama adalah thariqus syahwah, thariqus syubhah. Dan yang kedua adalah thariqus syahwah. Ya. Jadi jeratan yang pertama adalah syubhah, ya, syubhat, ya. Syubhat ini hubungannya dengan ya nanti kerancuan berpikir, ya, kerancuan dalam ilmu, ya, kerancuan berpikir, kerancuan ilmu. Kemudian yang kedua syahwah, ya, syahwat, ya, hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang mengalahkan ilmu yang diketahui, ya, lebih mendahulukan hawa nafsunya, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Fasyubhah, ya, fasyubhatu yasilu min khilalihal insanu ilal hadathi fid dini wal bid'ah. Ya. Maka syubhat tadi, yang pertama syubhat, ini akan mengantarkan seorang ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dalam agama. Ya, perbuatan bid'ah. Ya. Sedangkan syahwat yasilu min khilaliha ila irtikabil ma'asi wal muharramat. Ya. Sedangkan syahwat akan mengantarkan seorang hamba, ya, seorang manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan ya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun perbuatan bid'ah tadi itu juga termasuk yang diharamkan, ya. Tapi di sini dibedakan, ya. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa bahkan bid'ah ini lebih berbahaya daripada maksiat, bahkan lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Ya, alasannya karena pelaku bid'ah, ya, orang-orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu ini, ya, mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan ini benar. Berbeda dengan orang yang bermaksiat, membuat dosa. Mereka tahu bahwasannya yang mereka lakukan itu adalah dilarang, ya, oleh syariat. Kemudian fasyaitanu
yahtalu 'alal insani, ya, maka syaitan ya senantiasa ya berusaha untuk menipu manusia, ya, dan juga membuat makar, ya, membuat makar, dan juga membuat tipu daya, serta wa yukhattitu li-ikhrajihi, ya, serta setan betul-betul membuat rencana, ya, langkah-langkah untuk ya menyesatkan manusia. Wa yadrusu halal insani wa mailatihi, dan setan juga mempelajari tentang keadaan manusia dan juga kecondongan hatinya. Wa ayyu tariqin aqrabu ilal khuruji indahu, hal huwa tariqus syubhah au tariqus syahwah. Nah, ya, jadi setan akan mempelajari, akan mencari tahu, akan membuat rencana-rencana, ya, sehingga dia tahu ya jalan mana yang akan dia tempuh, ya. Lewat pintu syubhat atau lewat pintu syahwat, ya. Jadi setan akan betul-betul eh, mempelajari diri kita. Ini orang ya lebih condong kemana nih? Bisa digoda di bagian di sisi syahwatnya atau syubhatnya. Ya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, inna syaitana ya yashamul qulub, bimana annahu yanzuru ila ma yamilu ilaihil insan. Kata sebagian salaf bahwasanya setan itu senantiasa ya melihat hati manusia. Setan senantiasa ya memperhatikan manusia ini condong ke arah mana, ya. Hatinya ini lebih suka syahwat atau syubhat, ya. Mana sisi yang dia bisa goda, mana sisi yang dia bisa masuk untuk menyesatkannya. Ya, faida wajada fihi tamasukan bid-din wa hirsan alaihi ijtahada fi ikhrajihi min ad-dini min jihati syubhah. Jika setan menemukan pada diri manusia itu dia orangnya ya sangat berpegang teguh ya kepada agamanya, dia semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal, maka setan akan berusaha untuk ya mengeluarkan orang tersebut dari agamanya dari sisi syubhat, ya, dari sisi syubhat, ya, dia semangat beramal, maka akan digoda, ya, diberikan syubhat kepadanya. La yazalu ma'ahu yuqallilu tadayyun wa ta'ah allati huwa 'alaiha wa yuhawwinu min sya'nil ibadati allati yaqumu biha. Ya, ya, setan akan terus bersamanya, ya, mencoba ya mengurangi, ya, mengurangi beragamanya, ya, mengurangi ketaatannya, ya. Dan juga setan akan eh, mempersepsikan bahwa ibadah yang dilakukan itu ya remeh, ya kecil, mudah, ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan itu mudah, remeh, kecil, ya, bisa dia lakukan lebih, lebih dan lebih lagi, ya. Makanya fayabda yushaddidu ala nafsihi wa yushaddidu ala ghairihi ila an yakhruja anis siratal mustaqim. Maka dengan demikian ketika setan sudah menggodanya, ya, setan mempengaruhinya bahwasanya ibadah yang dilakukan itu, ayo kamu harus tambah lagi, kamu harus ya lebih giat lagi, ya, misal yang kamu lakukan ini ya remeh sedikit, ya, kamu sholat 4 rakaat, tambah lagi, ya, sholat duhur jangan cuma 4, ya, tambah lagi 6, sholat duhur jadi 6, sholat duhur jadi 8 misalnya, ya, atau contoh-contoh lainnya, maka dia akan menjadi orang yang ya mutasyaddid, yang keras terhadap dirinya sendiri, ya. Dia memberatkan dirinya, dan dia juga akan memberatkan orang lain, ya, sehingga endingnya nanti ya dia akan keluar dari
jalan yang lurus. Ya, karena kita dapati sering ya kita dapati orang-orang itu sangat semangat dalam beribadah sampai berlebih-lebihan, sampai dia yushaddid ala nafsihi, dia memberatkan dirinya sendiri. Padahal itu nggak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya ibadah yang sedikit asalkan di atas sunnah sesuai dengan tuntunan itu jauh lebih baik dibanding ibadah yang banyak, ya ibadah yang sering yang banyak tapi tidak di atas sunnah sama sekali, tidak di atas petunjuk Nabi SAW. Ya, maka lebih baik ibadah secukupnya sesuai dengan kemampuan, yang penting sesuai sunnah, ya di atas sunnah Nabi SAW. Ya, ya tidak memberatkan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, karena jika demikian maka hamba ini ya bisa saja dia terkena pengaruh dan juga terkena godaan dari syaitan dari sisi syubhat tadi. Ya, semangat dalam beribadah sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan ya bid'ah dan berlebih-lebihan dalam beragama. Wa amal akhar alladhi imanuhu fihi dha'f fa inna syaitana ya'tihi min jihati syahawat fal khuruj an siratillahi fal khuruj an siratillahi al-mustaqim imma an syubhatin wa imma an syahwah. Ya. Adapun orang yang kedua, ya, yang mana setan mendapati imannya ini lemah, ya, maka setan akan mendatanginya, akan menggodanya dari sisi syahwat. Ya, dia akan goda orang tersebut untuk melakukan maksiat, dosa-dosa, perbuatan yang haramkan. Ya, dikala sendiri misal ya, dikala tidak ada orang lain melihat, dia sedang sendiri, setan goda dia. Karena dia tahu, setan ini tahu imannya dia lemah, ya, tidak seperti orang yang pertama tadi, yang dia sangat semangat dalam beramal. Maka dia goda sehingga dia ya terjatuh dalam maksiat, ya dia keluar dari jalan yang lurus, ya karena sebab syahwat, ya karena sebab syahwat. Maka kesimpulannya, ya seorang bisa keluar dari jalan Allah, jalan yang lurus, itu ada dua faktor, yaitu faktor syubhat dan syahwat, ya faktor syubhat dan syahwat. Kemudian wa idza kana al-khuruju an syubhatin fa hadza fasadun fil ilm wa idza kana an syahwatin ya fa hadza fasadun fil amal wa dinullahi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa siratal mustaqim salahun fil ilmi wal amal. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, qala al ulama ay bil ilmi nafi' wal amal salih. Nah, jadi ini ya, masih berbicara tentang syahwat dan syubhat tadi. Ya, kalau orang ya keluar dari jalan yang lurus tadi dengan ya atau karena sebab syahwat, nah, karena sebab syubhat apa ya? Karena sebab syubhat, maka ini ya ada kerusakan atau kejelekan dalam ya ilmu, dalam ilmu, fasadun fil ilm. Adapun kalau keluarnya ya karena sebab syahwat, maka dia ada ya kejelekan dalam amalannya, dalam hal amal. Jadi ilmu dan amal. Kalau ada kerusakan atau kejelekan dalam ilmunya, maka itu karena syubhat. Ya, maka dari kita sampaikan syubhat itu adalah kerancuan ilmu, kerancuan dalam berpikir. Ya, ilmu yang tidak benar, ilmu yang salah. Ini syubhat. Ya. Yang kedua tentang amal. Ya, kalau ada kerusakan di amalannya, ada ya kejelekan dalam amal perbuatannya, ini karena syahwat. Ya, karena syahwat. Ya, jadi ini hubungannya. Ya. Syubhat ya menyebabkan ya rusaknya keilmuan ya dan mindset pemikiran seorang, sedangkan syahwat ini menyebabkan ya rusaknya
ya, atau jeleknya amal seseorang. Ya. Sedangkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam yang mulia ini, ya, ini dibangun di atas ilmu dan amal yang benar, ya. Dibangun di atas ilmu dan amal yang benar, tidak hanya ilmu saja, tidak hanya amal saja, tapi ilmu dan amal. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda dan dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Apa yang dimaksud huda di sini? Huda di sini adalah al-ilm, ilmu, sedangkan dinil haq di sini adalah al-amalus salih, ya, al-amal as-salih. Ya, tafsiran ayat ini yang dimaksud dengan huda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan petunjuk, maksudnya diutus dengan membawa ilmu, ya, untuk menyebarkan ilmu yang benar, yang hak pada manusia sehingga manusia bisa memiliki ilmu, ya, beribadah di atas ilmu wa dinil haq. Dan juga Nabi SAW diutus dengan amal soleh supaya juga diajarkan manusia dan manusia mengamalkannya. Ya, dari ilmu tersebut, ya, manusia mengamalkan, ya, sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari, ya, dan yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faida tahaqqaqa hadani kana al-'abdu sa'iran ala siratillahil mustaqim. Maka jika dua hal ini, yaitu seorang hamba betul-betul berilmu dengan ilmu yang benar, kemudian tidak hanya berilmu tapi juga mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka hamba tersebut, ya, berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan di antara doa yang sering diucapkan, sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beliau selesai sholat subuh, ya, di pagi hari beliau selalu mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga, ya, amal ibadah yang diterima. Fal ilmu nafi' yahtadi bihil insanu ila tariqil khair wal amalus salih yamdi bihi fi tariqil khair rif'atan wa uluwan. Ya, maka dengan ilmu yang bermanfaat, ya, akan membuat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang, atau ke jalan-jalan kebaikan. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat, ya, sebagaimana permintaan Nabi tadi, Nabi memohon setiap paginya, beliau memohon ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu yang bermanfaat ini, ya, seorang manusia akan, ya, bisa mendapatkan petunjuk, ya, ke jalan yang lurus, ke jalan-jalan kebaikan, ya. Dan juga Nabi SAW meminta wa amalan mutaqabbalan, ya, amal soleh, ya. Nabi tidak hanya minta ilmu tapi juga minta amal soleh, amal yang diterima, ya, yang mana dengan amal soleh ini, ya, akan membuat seorang hamba, ya, seorang insan itu akan berjalan di atas, ya, jalan kebaikan, jalan yang lurus, ya, ya, dengan ketinggian dan juga kemuliaan, ya, rif'atan wa uluwan. Ya. Dia akan dengan amal soleh ini, ya, dia akan berjalan di atas jalan kebaikan, ya, dengan kemuliaan dan, ya, derajat yang tinggi. Wasyaitanu yuridu khurujal abdi imma bifasadi ilmihi au bifasadi amalihi fa idza fasadal ilmu yusbihul insanu dhalan wa idza fasadal amalu yusbihul insanu maghduban alaih. Ya, intinya syaitan, ya,
sangat semangat dan sangat ingin ya seorang hamba itu keluar dari jalan yang lurus, ya menyimpang dari jalan yang lurus, ya dengan rusaknya ilmu hamba tersebut atau dengan rusaknya amalan hamba tersebut. Ya, jika ilmu telah rusak, ya maka seorang insan, seorang manusia akan tersesat. Ya, jika amalnya rusak, maka seorang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdub alaihim. Walihada qala fi tamamis surah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Fal maghdub alaihim fasadu fil amal waddalluna fasadu fil ilm. Fala yaslamul insan min ghadabillahi wa maqtihi wa iqabihi illa idha ihtada ila siratal mustaqim wa thabata alaihi falam yakhruj anhu bisyubhatin wala bisyahwatin. Ya, intinya kembali lagi ya sering diulang-ulang juga oleh Syekh di sini bahwa yang dimaksud al-maghdubi alaihim ini adalah orang-orang ya Yahudi yang mereka ya memiliki ilmu tapi tidak mau beramal, ya ada sisi kurang dalam amalnya, ya mereka tidak mau beramal, ya fasadul amal. Sedangkan orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasara, ya mereka beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, ya maka seorang tidak akan selamat dari murka Allah, dari azab Allah, dari siksanya Allah, kecuali jika dia ya berjalan di atas jalan yang lurus dan juga istiqomah di atasnya, ya sehingga dia tidak dikeluarkan atau tidak menyimpang dari jalan tersebut dengan sebab syubhat maupun syahwat. Wa tariqus syahwati babun khatirun 'alan nas yakhruju min khilalihi katsiruna an siratillahil mustaqim ittiba'anil hawa wa lidu'ati syahawat alladzina tabarau wa tanafasu fi saddin nas 'anil khair وإيقاعهم في الرذائل والمحرمات من خلال مجلات كثيرة جدا عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق شبكة الإنترنت العنكبوتية وعن طريق المجلات الهابطة وعن طرق كثيرة متعددة. Ya, jadi kata Syekh di sini, ya godaan syahwat ini adalah ya sangat berbahaya bagi manusia. Ya, banyak dari kalangan manusia ya menyimpang dari jalan yang lurus, jalannya Allah ini karena mengikuti hawa nafsunya sendiri, dan juga dia mengikuti orang-orang yang orang-orang yang menyeru kepada syahwat, ya orang-orang yang tokoh-tokoh yang mengajak pada syahwat, ya menebar syahwat. Yang mereka ini berlomba-lomba, ikhwah sekalian, mereka ini berlomba-lomba, mereka ini bersaing ya untuk menyesatkan manusia, ya, untuk menghalangi manusia dari kebaikan. Dan mereka bersaing supaya manusia ini jatuh ke dalam ya perbuatan-perbuatan hina dan juga keharaman. Ya, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka eh, menebar godaan syahwat tadi dari berbagai macam media ya yang bermacam-macam. Ya, mulai dari televisi, internet, YouTube ya, sinetron, film, musik, ya. Kemudian apa lagi? Ya, film-film yang ya tidak senonoh, gambar-gambar yang buka aurat, ya, sosial media dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Makanya ada seorang ustadz yang mengatakan atau seorang ulama mengatakan, ya tidaklah seorang di zaman sekarang itu punya HP yang ada sosial medianya dan dia buka sosial media kecuali pasti dia terkena fitnah.
ya, baik kecil maupun besar ya. Baik dia berhati-hati ataupun apalagi tidak berhati-hati ya. Mau dia selektif atau tidak selektif, dia pasti kena ya. Kecil maupun besar pasti kena fitnah ya. Dalam sosial media tersebut pasti ada fitnah ya yang dia rasakan ya, berupa gambar-gambar, video-video yang tidak pantas dilihat serta musik-musik ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wasma' fi hadzal maqam muta'ammilan mutadabbiran قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي تميلوا عن صراط الله المستقيم وعن الجادة السوية فهناك فئام من الناس متبعون للشهوات يريدون من غيرهم أن يميلوا إلى الشهوات ميلا عظيما مثل ما مالوا هم إليها بحيث لا يبقى ذلك منحصرا فيهم فقط ولهذا يقول عثمان بن عفان radhiyallahu ta'ala anhu waddatiz zaniyatu law zanatin nisa'u jami'a. Ya, makanya hendaknya kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut dalam surat An-Nisa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kalian ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kalian ya, akan tetapi orang-orang yang ya para pengikut hawa nafsu itu, para pengikut hawa nafsu mereka menginginkan kalian agar kalian ya menyimpang dengan penyimpangan yang besar ya. Allah ingin menerima tobat kalian, tapi orang-orang ya para du'atus syahwat tadi, orang-orang yang mengikuti dan mengajak kepada syahwat ini ingin kalian ya menyimpang dengan penyimpangan yang besar, yaitu ingin supaya kalian menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalannya Allah, dari jalan yang lurus. Ya, maka kita lihat di sana banyak di kalangan manusia ya, para pengikut hawa nafsu ya, mereka sangat ingin dan sangat semangat untuk ya mengajak orang lain supaya sama-sama menyimpang ya, sama-sama menyimpang dari jalan Allah ya, supaya mereka nggak sendirian, supaya nggak mereka sendiri yang tersesat, tapi mereka ingin mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk mengikuti jejak mereka ya, untuk sama-sama tersesat. Oleh karena itu Utsman bin Affan pernah berkata, ya seorang yang berzina itu ingin kalau ya semua wanita juga berzina sebagaimana dirinya. Ya, jadi seorang pezina yang biasa berzina itu juga ingin kalau wanita di sekitarnya, bahkan semua wanita itu juga berzina seperti dirinya. Li'anna man yaqa'a li'anna man yaqa'u fi habaili syahwat wa yatalawwath bilawthatiha la yuridu an yakuna wahidan fi mujtama'ihi faridan fi qaumihi bal yuridu min ghairihi an yakuna ma'ahu ala nahjihi ولهذا ينشط في غواية من هو سالم لجره والميل به إلى سبيل الشهوات ومن هنا أخذوا ولا سيما في زمننا هذا يتفننون بعرض وسائل الشهوة واصطياد الناس وابتزاز أموالهم وإيقاعهم في حبائل الشهوات المحرمة واللذائذ الباطلة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها وحذرهم منها. Ya, jadi intinya orang-orang yang sudah terjerat ya, orang-orang yang sudah jatuh, sudah terjerat dengan jeratan-jeratan syahwat, ya sudah kadung nyemplung istilahnya ya. Sudah kadung nyemplung, sudah ternodai dengan noda-noda kemaksiatan tersebut. Mereka tidak ingin hanya mereka saja yang nyemplung, hanya mereka saja yang terkena kotoran tersebut.
Ya, tapi mereka ingin selain dari mereka, bahkan manusia semuanya itu mengikuti mereka, ya, mengikuti jalan mereka. Oleh karena itu mereka sangat semangat dan sangat berhasrat untuk menyesatkan ya orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang berada di jalan yang lurus, orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka akan berusaha menyeret orang-orang yang selamat tadi ya supaya mereka condong ke ya perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, oleh karena itu di zaman kita sekarang kata Syekh di sini ya mereka melakukan berbagai macam cara ya untuk ya ya menampilkan hal-hal yang mengantarkan kepada syahwat. Juga mereka melakukan berbagai macam cara untuk menjebak manusia ya untuk memeras harta-harta mereka dan juga untuk menjatuhkan mereka ke dalam jerat-jerat syahwat yang haram dan juga kenikmatan-kenikmatan ya kelezatan-kelezatan yang batil ya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah larang kita ya untuk melakukannya dan Allah telah memperingatkan kita supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Lidha yajibu 'alal 'abdi an yakuna 'ala hadarin minal ma'asi wa minal atham wa minad dukhuli fima yughdibu ar-rabb al-'azim جل جلاله وهذه السورة المباركة تهديك بإذن الله جل وعلا إلى العبد إلى البعد عن هذه الرذائل كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة أعظم أركانها الفاتحة كما ثبت في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى الفاتحة صلاة لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يتدبر الإنسان فيها ويتفكر ويتأمل في كلام الله عز وجل ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الصلاة فإنها تهدي العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى صراط المستقيم. Ya. Kemudian kata Syekh di sini oleh karena itu ya seorang hamba wajib berhati-hati ya jangan sampai dia terjerumus ke dalam maksiat. Ya, jangan sampai dia masuk ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka surat ini, surat Al-Fatihah yang penuh berkah akan memberikan petunjuk padamu. Ya, dengan izin Allah. Ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam ya maksiat-maksiat. Sebagaimana Allah berfirman, sungguhnya salat yang kita kerjakan ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat. Dan salat ya rukun yang paling utama dan yang paling besar adalah Al-Fatihah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, aku membagi salat menjadi dua, ya antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah menamakan Al-Fatihah sebagai salat. Ya, Al-Fatihah dinamakan salat. Kita sudah belajar di bab-bab awal ya. Di antara nama Al-Fatihah adalah salat. Ya. Dan salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah hanya salat yang seorang hamba itu betul-betul ya fokus merenung ketika salat ya, mentadaburi, bertafakur ya, memikirkan fokus pada salatnya dan dia merenung, meresapi ya salat yang dia kerjakan, meresapi ayat yang dia baca, ayat yang dia dengar ya. Dan insya Allah ya surat Al-Fatihah akan memberikan petunjuk kepada seorang hamba kepada jalan Allah yang lurus. Wa idza kana al-mu'min yaqra'u kulla yawmin mutadabbiran ihdinas siratal mustaqim thumma haddathathu nafsuhu bil khuruji anha bi syahwatin aw bi ladzatin aw bi fi'li muharramin wa innahu sayamtani' wa yakunu ma'a nafsihi بمجاهدة وسيحرص على أطرها ومنعها وردها عن الدخول فيما حرمه الله عز وجل أو عن الخروج عن صراطه المستقيم عملا بقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
Nah, jadi jika seorang mukmin ini membaca ihdinas siratal mustaqim setiap hari ya 17 kali dengan betul-betul direnungi dan diresapi maknanya, kemudian ya setelah sholat ya jiwanya ini mengajak dia untuk berbuat maksiat sehingga dia keluar dari siratal mustaqim ya dengan godaan syahwat atau dengan uh, kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan, maka dengan dia membaca tadi ihdinas shiratal mustaqim dan betul-betul meresapinya, ini akan mencegahnya, ya akan menghalanginya dari terjatuh ya dalam perbuatan maksiat tersebut. Ya, tentunya dengan mujahadatun nafs. Ya, dengan dia berusaha untuk sekuat tenaga melawan hawa nafsunya. Ya, maka dia akan semangat untuk lebih semangat jiwanya untuk untuk selamat, untuk bisa mencegah dia terjatuh dalam keburukan tadi, kemaksiatan, ya, dan mencegah dia untuk terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari keluar dari jalan Allah yang lurus, ya, ya sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang betul-betul berjihad ya di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Ya, akan kami tunjukkan jalan-jalannya pada mereka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul akan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Demikian yang bisa kita belajar